Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang aliran filsafat progresivisme. Yang beranggotakan saya, Syifa Aura Safitri, dengan NIM 2100005258, Cynthia Rahmawati dengan NIM 2100005265, Kurnia Dinda Rahmawati dengan NIM 2100005266. Yang pertama akan dibacakan oleh saya tentang pengertian aliran progresivisme. Aliran progresivisme, progres berarti maju, adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Aliran filsafat progresivisme menekankan pada kemajuan atau progres seorang individu. Aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan meliputi ilmu hayat, antropologi, dan juga psikologi. Selanjutnya ada tokoh aliran progresivisme. Yang pertama ada William James. Ia berkeyakinan bahwa otak atau pikiran, seperti juga aspek dari eksistensi organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai berkelanjutan hidup. Dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Di sini, James berusaha membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis yang menerapkannya di atas dari ilmu perilaku. Yang kedua ada John Dewey. Ide filsafatnya yang utama berkisar dalam problema pendidikan yang konkret, baik teori maupun praktik. Reputasi internasionalnya terletak dalam sumbangan pemikirannya terhadap filsafat pendidikan progresivisme Amerika. Menurut John, filsafat progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatis yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Tokoh aliran filsafat progresivisme yang selanjutnya adalah Hans Vaihinger. Ia berpendapat bahwa satu-satunya yang menjadi ukuran bagi pikiran atau berpikir adalah kegunaannya untuk mengetahui serta mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Menurutnya, tahu itu mempunyai arti praktis, di mana orang yang dikatakan tahu itu telah menggunakan pengetahuannya dan mengetahui apa manfaat yang dikerjakannya. Tokoh yang terakhir adalah George Santayana. Tokoh filosof ini sangat sulit untuk membagikan hasil pemikirannya, dikarenakan banyak pengaruh yang bertentangan terhadap apa yang dialaminya. Hubungan aliran progresivisme. Aliran progresivisme saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan beberapa aliran filsafat pendidikan lainnya. Di antaranya, yang pertama aliran materialisme. Keduanya memandang jika manusia bisa mengalami proses naik turun dalam kehidupannya, seperti halnya sifat yang dimiliki materi. Yang kedua, aliran naturalisme. Keduanya berkeyakinan jika alam semesta merupakan suatu bentuk kebenaran yang real, bukan spiritual atau supranatural. Yang ketiga, aliran eksperimentalisme. Eksperimentalisme berkeyakinan bahwa salah satu alat utama yang digunakan untuk menguji suatu kebenaran teori adalah metode eksperimen. Begitu juga dengan aliran progresivisme. Yang keempat, aliran instrumentalisme. Keduanya berpendapat
bahwa daya pikir atau intelijensi yang dimiliki manusia adalah sebuah modal utama yang dapat digunakan dalam memecahkan segala permasalahan. Yang kelima, aliran environmentalisme. Kedua aliran tersebut beranggapan bahwa lingkungan adalah wadah yang tepat dalam memecahkan segala persoalan hidup. Yang terakhir, aliran pragmatisme. Pragmatisme dan progresivisme mampu memberikan gambaran mengenai kiat-kiat dalam memajukan dunia pendidikan di masa depan. Pengaruh aliran progresivisme. Dalam dunia pendidikan, progresivisme sangat mengutamakan terbentuknya sikap, karakter, dan mental yang baik si peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana si peserta didik mampu memecahkan berbagai macam permasalahan, serta bagaimana si peserta didik mampu tetap percaya dengan dirinya beserta pemikirannya. Pengaruh aliran progresivisme. Progresivisme memiliki sisi positif dan negatif dalam dunia pendidikan. Sisi positifnya sangat berhubungan dengan pendidikan sebagai alat merekonstruksi pengalaman. Akan tetapi, progresivisme menyisipkan sifat-sifat progresif dalam proses rekonstruksi pengalaman itu. Sedangkan sisi negatif dari progresivisme adalah aliran ini tidak menerima akan adanya pendidikan yang sifatnya otoriter dan absolut dalam segala bidang ajar, entah itu agama, sosial, atau ilmu pengetahuan. Jadi, dapat diketahui jika pokok pembahasan aliran progresivisme adalah progres atau kemajuan, lingkungan, serta pengalaman dari masing-masing individu yang sifatnya real, bukan hanya ide, cita-cita, atau teori-teori yang sifatnya abstrak atau angan-angan saja seperti aliran-aliran sebelumnya. Pengaruh aliran progresivisme. Pendidikan menurut progresivisme sangatlah penting. Di sini pendidikan bukan hanya wadah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi pendidikan sangat penting untuk mengembangkan pola pikir dari peserta didik dengan cara memberi rangsangan-rangsangan tertentu, agar pola pikir ilmiah si peserta didik dapat aktif dan selalu mengalami perkembangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, banyak salah kata, mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Presentasi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.